Nah ini bagian dari dosa Orde Baru. Yang hari ini kampus melegitimasi itu, gitu. Mengamini itu. Makanya kan sering dosen bilang nggak usah berorganisasi, itu mengganggu kuliah. Itu kan orang yang nggak pernah tahu sejarah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel di Paradigms ID, pakai S ya, bukan A. Kita masih sama Bang Abu Laka nih, gitu kan. Kalau kemarin kita udah ngomongin soal anak muda yang dilema ya, nggak tahu arah gitu kan. Kemarin juga udah disinggung sama Abu Laka pentingnya untuk literasi media. Nah, tapi itu juga kan berdampak pada distrak atau stigma untuk melihat tadi ya politik hari ini gitu kan. Jadi itu mengakibatkan anak muda hari ini tuh ya bisa kita sebut nggak tertarik untuk melihat politik, untuk tertarik dengan isu-isu politik, bahkan bergabung dengan politik, karena stigmanya udah ya tadi ya, belum, misalnya stigmanya udah ya mungkin karena udah bejat kalau kemarin dibilang kan, atau mungkin ya kotor dan sebagainya gitu kan. Stigma yang berkembang di anak muda hari ini kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya hari ini juga kalau kemarin rekrutmen di Nasdem sendiri masih banyak yang minat atau belum juga Bang? Itu yang masuk politiknya? Iya, yang masuk politik. Ya kalau dibilang nggak ada yang minat, nggak juga, kita tetap ada itu. Nah. Tapi itu dari jenjang usia berapa kira-kira kemarin? Kalau di caleg itu ya rata-rata 30 ke atas. Nah, bisa dihitung lah, memang ada beberapa anak muda termasuk di Gunung Kidul itu kan, itu di bawah 30 ada beberapa, bahkan ada caleg termuda kemarin 23 tahun kayaknya kan. Tapi secara keseluruhan stigma generasi muda terhadap politik kan begitu. Iya. Jadi mereka tidak terlalu mengapresiasi, bahkan terkesan menghindar dari, udah alergi dulu ya, berbau politik, apalagi dengan politisi gitu. Padahal kita tetap penting bahwa meskipun kita nggak suka politik, paling nggak kita menjalin relasi dengan para politisi itu tetap penting. Terus juga membangun komunikasi dengan lembaga partai politik, biar kita juga paham terkait isu-isu yang terjadi sekarang gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu apa-apa, ya kita susah. Kira-kira yang bermain misalkan soalan harga sembako ini siapa aktornya gitu kan, dimana kita akan mengurai biar kita tahu sih yang memainkan peranan-peranan ini siapa. Paling nggak kita tahu ya, minimal hari ini kita tahu lah kabar Nusantara ini apa sih. Yang kabar pun kita nggak tahu kan, jadi persoalan itu. Kabur. Apalagi mahasiswa gitu kan, gerakan mahasiswa. Jadi ya memang fenomena anak muda kayak gitu. Kira-kira kalau menurut Abang kenapa itu? Kok bisa kemudian udah alergi duluan kayak gitu sama politik hari ini? Ya sebenarnya itu bagian karena politisinya, orang-orang pejabatnya, atau memang anak mudanya? Ya sebenarnya itu dampak dari desain kampus hari ini. Desain kampus. Ya, kalau kita teringat misalkan 78 ada NKK BKK kan, normalisasi kehidupan kampus itu kan. Di UIN kenceng ya. Iya. Jadi itu kan era Soeharto lah ya. Ini kan dosa Orde Baru yang dampaknya hari ini, yang memang kita dijauhkan dari soal politik, soal organisasi gitu kan, realitas masyarakat yang mereka bingkai. Kita ini penjaga moralitas gitu kan. Kayak gitu. Makanya kan di tahun 70 sampai 80 itu seluruh organ ekstra didesain untuk menjadi independen. Itu memang desain dari Orde Baru. Kalau misalkan PMII dulu pernah misalkan bagian dari NU kan, kalau dulu NU partai politik. Jadi setiap partai politik kan mereka punya underbrow-nya gitu kan. Kalau misalkan partai Masumi dulu ke HMI gitu kan. Nah sekarang tuh mereka semuanya independen. Memang desain kayak itu, karena memang diciptakan Orde Baru bahwa mahasiswa itu harus berdikari gitu kan, tidak boleh diintervensi oleh kelompok manapun, karena memang mahasiswa sebagai generasi muda itu penjaga moral bangsa. Diciptakan kayak gitu biar kita tidak
nyambung dengan politik, biar kita tidak suka dengan politik, dan biar mahasiswa tidak berbicara politik. Nah, ini bagian dari dosa Orde Baru. Yang hari ini kampus melegitimasi itu, gitu, mengamini itu. Makanya kan sering dosen bilang nggak usah berorganisasi, itu mengganggu kuliah, katanya. Itu kan orang yang nggak pernah tahu sejarah itu. Padahal ketika Indonesia merdeka itu, perintah Soekarno itu kan seluruh kampus bikin organisasi. Dari organisasi ini biar membantu pembangunan bangsa Indonesia setelah merdeka. Karena dari organisasi ini diajarkan otomatis cita-cita lah ya, sebuah ideologi, harapan, kan visi, program kerja. Hari ini kampus tidak mendukung itu. Nah, itu yang terjadi, sehingga dampaknya anak muda apolitis gitu loh. Maka kita yang sadar ini harus berani mengkampanyekan gitu loh. Tidak apolitis ya teman-teman. Nah, iya sih, mungkin yang menjadi kekhawatiran tadi adalah intervensi ya. Jadi kalau Soekarno bilang, jadi kita harus menjadi anak muda yang merdeka gitu kan. Kita harus menjadi anak muda yang berdikari. Ya, itu menjadi doktrin yang berhasil gitu kan untuk anak muda mungkin ya, untuk anak muda yang kemudian juga aktif di organisasi ya. Karena apa? Tadi dia ingin bebas, ingin melakukan kehendaknya tanpa ada intervensi. Nah, kalau misalnya kita terperangkap dalam sebuah intervensi tadi, yang dikhawatirkan juga banyak bisa kemudian ya udah nanti sejalur ya, atau bahasa lainnya apa ya, bisa kemudian menjadi ya udah hari ini gitu kan, kondisi negara, kondisi state menjadi dominasi satu arah kayak gitu. Yang dikhawatirkan nggak ada nilai kritik, nggak ada perlawanan dan lain sebagainya, karena tadi harus terintervensi gitu kan, yang kemudian mengakibatkan di mahasiswa juga manut, patuh dan lain sebagainya. Jadi baiknya itu ada intervensi atau enggak sih? Dari pihak kampus maksudnya? Untuk mahasiswa, dari misalnya kalau tadi Soekarno kan mewajibkan di semua kampus ada organisasi kayak gitu kan. Padahal itu kan rentan dengan intervensi. Intervensi itu ya baik nggak sih gitu kan? Nah ini kadang tidak juga ya. Jadi kita sering alami lah, kader itu kalau ngomong intervensi itu kan semuanya mesti diberi label negatif itu kan. Tapi kan tidak semua intervensi itu yang tidak baik. Maksudku sebagai insan anak muda yang punya pendirian, ya punya prinsip, mestinya juga harus kuat toh. Kalau misalkan ada semacam intervensi yang mungkin berlawanan dengan hati nurani, ya ditolak aja gitu kan. Ya kalau ini namanya atas kita, entah itu senior di bidang politik, akademisi atau aktivis itu kan, mesti ada beberapa hal mungkin intervensinya itu yang berlawanan dengan nurani kita. Tapi bahwa kita punya pendirian, punya prinsip, ya harus tegas gitu kan. Artinya jangan dimaknai semua intervensi itu hal yang negatif gitu kan. Kan sering di organisasi itu hindarkan intervensi senior. Ya saya pikir kalau intervensinya itu bagus, nggak jadi masalah gitu kan. Nah di sini kan diuji kemandirian berpikir anak-anak muda kan. Jadi bagi saya jangan takut gitu loh. Takut ya teman-teman. Jadi itu kuncinya, jangan takut ya. Nah terus gimana Bang biar kita anak muda ini nggak apolitis dan tertarik dengan minimal tertarik dengan isu-isu politik lah kayak gitu kan, walaupun dia nggak tertarik dengan menjadi politik, menjadi orang atau manusia politik kayak gitu. Ya inilah kalau saya terutama ini kan peran dari pendidikan ya. Dalam hal ini mungkin kampus lah harus memberikan pendidikan politik, dan juga parpol sebagai lembaga politik ini kan harus merealisasikan fungsi dari tugas fungsi dari parpol itu kan, memberikan pendidikan politik terhadap negara, kan begitu amanah undang-undang. Nah jadi politisi juga mestinya harus memberikan pendidikan politik, dalam hal ini partai politik lah gitu kan, kepada masyarakat, terutama generasi muda gitu kan. Selebihnya ya itu tadi berawal dari berorganisasi, karena itu tahapannya. Kalau politik itu kan persoalan aktivitas sosial gitu kan. Jadi kalau mahasiswa nggak pernah aktif di organisasi, generasi muda nggak pernah aktif di organisasi, dia susah mau menerima realitas politik, karena namanya politik itu kan relasi sosial.
antar golongan, antar kelompok yang kemudian membangun kesepakatan bersama, berbicara kepentingan ini kan tidak selalu negatif itu kan, tergantung kita berpihaknya kepada mana. Ya bagusnya berpihak pada kebenaran gitu kan, pada kesejahteraan gitu kan, pada keadilan. Nah jadi berawal berorganisasi dulu, karena dari organisasi kita akan dipertemukan dengan tokoh, dengan akademisi, dengan para politisi yang kemudian ya lingkungan pun sangat berpengaruh. Nah pesan saya memang kita harus, ya generasi muda harus aktif organisasi, karena itu menunjang masa depan kita juga untuk kedepannya terkait dengan apa aktif organisasi. Nggak ada ruginya kok berorganisasi, nggak ada rugi, malah untung tuh. Dapat kawan, dapat peluang, jaringan nanti, kan itu akan berguna ketika kita lulus gitu kan. Tapi kemarin saya mungkin 1-2 mendapat cerita dari teman ya Bang ya, terkait dengan mereka pun yang aktif di politik juga kemudian ketika di partai atau misalnya di fraksi atau kemudian di tataran dewan gitu kan, itu kemudian nggak mendapat apresiasi, dalam arti kurang dihargai baik dari gagasan argumen. Nah itu juga yang mungkin kisah-kisah itu disampaikan ke kader gitu kan, disampaikan ke organisasi mahasiswa, terus juga itu bikin down lagi gitu kan, bikin nggak semangat lagi, nggak optimis lagi sama politik hari ini. Nah itu juga menjadi tantangan, 3 tantangan besar anak muda hari ini. Kalau kemarin saya baca di rilisnya WHO, jadi kumpulan pembisnis anak muda ini gitu kan menggelar konferensi besar merumuskan isu pemuda kayak gitu tuh Januari kemarin ya, kalau saya baca di artikel. Nah memang benar di situ juga salah satu tantangan besar anak muda di dunia hari ini tadi, gagasannya kurang didengar, gagasannya kurang direspon. Mereka dianggap mereka anak muda nih, tapi kemudian ketika masuk di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan organisasinya, bahkan di partainya misalnya seperti itu untuk meneruskan. Jadi bukan seharusnya anak muda tuh hadir untuk membawa gagasannya, tapi untuk meneruskan kan kayak gitu. Itu juga yang mengakibatkan mungkin down juga Mas. Iya. Resah juga gitu kan. Nah itu juga gimana itu Bang? Ya berat. Itu tidak semua ya terjadi, mungkin semua. ada, tergantung siapa pimpinannya sebenarnya. Artinya pimpinannya apa enggak ya? Enggak kayak ya nggak bisa juga dikatakan gitu, karena memang ini kan yang namanya partai politik kan kondisinya itu kan berdasarkan situasi ya, di mana misalkan di Jogja mungkin berbeda, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi itu berbeda, dan tergantung pimpinannya. Jadi kalau itu kan makanya kalau idealnya kan kayak gitu. Jadi kalau idealnya namanya anak muda punya gagasan itu harus diakomodir. Tapi kan tidak semuanya ideal itu. Karena ideal itu kita juga harus mempertimbangkan realitas. Kalau realitasnya memang tidak kayak gitu, kita jangan memperjuangkan idealitas itu kan. Karena idealitas itu kan terjadi kan berdasarkan realitas dan fakta yang ada. Ya kalau enggak, ya sudah gimana lagi. Tapi kan tetap bahwa kita sebagai orang yang punya gagasan harus tetap memberikan gagasan kepada mereka, persoalan diterima atau tidak gitu kan. Ya saya pribadi juga sering mengalami, tapi kan tetap bertahan, karena kita berpartai bukan persoalan nyalon atau tidak, tapi kita bagian dari bersosial bagi saya kan, masih di politik, membangun jaringan. Itu sih kalau yang yang saya jalankan gitu kan. Jadi paradigma kita harus diubah ya teman-teman. Kalau kemudian memaknai politik adalah sesuatu yang kotor, cobalah kita ubah. Kalau tadi kata Bang Abu, berpolitik itu bersosial. Nah itu lebih menarik, karena memang orientasinya, karena memang tujuannya ya untuk sosial, untuk silaturahmi gitu, untuk kemudian menyalurkan gagasan. Nah berarti kalau misalnya ini Bang, biar kemudian gagasan kita ini didengar, gimana? Kalau misalnya kita saat menyampaikan gagasan ke orang-orang tua, ke legend-legend lah, senior gitu kan. Bahkan ya kalau tadi disinggung memang nggak semua gagasan kita ideal ya, tapi kadang juga kalangan orang tuanya juga yang ini gitu kan, yang alot. Nah ada tips dan trik ya biar kemudian gagasan kita diakomodir gitu ya? Ya pendekatan personal itu penting. Pendekatan personal. Ya, artinya kalau
kita datang ujuk-ujuk membawa gagasan kan juga nggak ini tuh. Artinya seorang politisi kan juga melihat track record kita ya. Ya artinya kita mesti punya pembuktian di ruang sosial gitu. Artinya bahwa kita punya follower, kita punya gagasan. Ya, saya pikir meskipun pimpinan tidak punya jejak rekam dalam organisasi, dia juga akan berpikir gitu kan untuk menampung gagasan kita kan, karena kita sudah jelas berbuat gitu kan. Yang ngadepin orang kayak gitu kan biasanya kita berbuat dulu, baru kemudian ini karya saya sudah melakukan ini. Karena kan politisi itu kan akan berhitung apa yang mereka keluarkan, berhitung nanti apa yang didapat. Maka untuk memancing orang-orang seperti itu ya kita harus berbuat dulu. Dia sampaikan bahwa ini yang gagasan, ini masanya ini yang sudah kami perbuat ini mungkin bisa lanjutkan untuk program partai kan yang bisa menaikkan elektabilitas dan popularitas. Saya pikir gitu sih. Berbuat dulu ya. Ya. Selain itu ada lagi nggak Bang? Ya itu tadi pendekatan personal, berbuat dulu ya. Kalaupun tidak ditampung lagi ya saya pikir ya tetap jalan aja sesuai bersabar ya prinsip kita gitu kan. Karena nanti kan suatu saat kan mesti ada peralihan. Tinggal kita ini mau bertahan. Kebanyakan kan ketika kita tidak diakomodir kita langsung pindah mutung. Jangan sampai gitulah kan, karena jiwa besar itu kan tetap dibutuhkan oleh bangsa ini. Ini dulu para founding fathers kita kalau tidak berjiwa besar kan nggak ada Indonesia, nggak merdeka gitu. Kalau Soekarno jalan sendiri, Soekarni jalan sendiri, Hatta jalan sendiri, tapi mereka tetap berbicara kepentingan bangsa meskipun secara gagasan, ideologi kadang mereka kan berbeda gitu. Jadi jiwa besar tadi bersabar dan bertahan. Yeah. Itu ya teman-teman. Oke kita dulu, terima kasih Bang Abu Lakan atas waktunya. See you teman-teman.